Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik lagi sama gue Valeo sekali Zero Knowledge Podcast. Kita kembali review di week 13. Sorry kemarin gak review karena seperti biasa kesibukan masing-masing. Nah jadi ini sebentar lagi berarti 5 week lagi NFL regular season 2023 bakalan selesai. Itu kan gak berasa kan, dan masuk bulan Desember juga. Bulan depan playoff Februari tanggal 12 Super Bowl tuh. Nggak berasa kan kalau nonton NFL. Makanya kalau misalnya tinggal satu ya ketinggalan banyak kalau nonton NFL. Jadi udah nggak pakai lama, bareng sama Barokah kita langsung aja review week 13. Yang pertama ini pertandingan. Ini tumben-tumbenan ya. Tumben-tumbenan ya. Pertandingan, iya pertandingan ininya pertandingan prime time seru-seru ya. Iya, ini Tumben-tumbenan ya. seminggu ini kayaknya semua pertandingannya tuh kayak big score semua tuh. Skornya Iya. gede-gede. Ini apalagi TNF skornya kayak gini, itu Al Michaels yang jadi komentatornya TNF akhirnya nggak stres ya nontonin ya walaupun banyak flag ya. Ah iya, Iya kan? betul. Nah, ini Cowboys menang 41-35 lawan Seahawks. Seru banget nih matchnya. Dan Dak ini nih, nanti kita bahas Dak MVP chance-nya ya karena makin gila nih Dak mainnya. Nah, ini hasil sesi week 13 yang jam 1 sampai jam 4 sampai pagi. Colts menang lawan Titans 31-28 di overtime. Ini match lumayan ini ya, sinting ya. Banyak banget kayak lebih banyak aksinya di special team ya. Iya, betul. Iya kan? Nah, terus Falcons lawan Jets menang Falcons 13-8. Lions lawan Saints. Lions nyaris kalah ya. Iya. Menang Lions 33-28. Texans lawan Broncos. Wih, top 5 winning streak. Gila ya. Gila. Menang lawan I Broncos told you. 22-17. Padahal detik-detik terakhir tuh sebenarnya Russ bisa menang, cuman bolanya ditangkis ya. Intercept waktu itu. Di intercept ya. Ah. Sayang sekali. Terus ini pertandingan bukan football ya, ini futsal. Apa sih maunya ini? Oh my Ini God. yang satu timnya ya lo tau lah ya, Patriots udah hancur. Yang satu lagi tuh kayak ini tim udah bagus tapi udah mentok, mau dinaikin juga nggak bisa gitu, udah mentok banget. Cuman menangnya 6-0. Apa sih ini? Ya, ini kita nggak pembohongan publik ya. Ini Iya skornya bener. emang cuma 6 poin in total buat kedua tim Iya. dalam pertandingan NFL, bukan pertandingan sepak bola, bukan pertandingan baseball, bukan pertandingan hoki. Ini pertandingan NFL. Iya makanya. No Aduh. touchdown sama kedua tim. Ya Kacau. ampun, ya ampun. Heran gue makanya. Pas gue liat skornya kayak serius ini 6-0. Tapi juga kan pas itu juga di Gillette Stadium lagi ini banget ya, hujannya lagi deras banget kan. Mm. Ya cuman nggak 0-0 banget juga sih. Ya ampun. Ya, ini jadi keingetnya tuh kayak zaman dulu tuh akan ada yang eh, Storm Game atau apa gitu nama istilahnya. Yang ada Steelers lawan Dolphins. Oh iya, yang 3-0. Itu skornya lebih parah lagi 3-0. 3-0. Tapi kita bisa lihat kayak, oh itu kondisinya benar-benar parah karena hujannya deras, terus juga berlumpur dan kayak licin semuanya. Aha. Tapi ya Chargers lawan Patriots kemarin, ya gue nggak tahu ya kalau secara live-nya gimana. Tapi kayaknya harusnya kondisinya nggak separah itu deh. Iya, cuman ya 6-0 banget, buset dah ya Allah. Heran gue sama nih dua tim. Terus ya next ini lah tim gue. Goblok banget kalah lawan Cardinals. Kenapa bisa menang lawan Cleveland Browns, tapi bisa kalah sama Cardinals? Menang ya lawan, kalah ya lawan Browns juga ya. Apa? Waktu itu lawan Browns tuh kalah. Oh, Browns kalah kan tuh game Trainermat Kanada. Terus kemarin lawan Bengals menang. Nah ini lawan ya. Cardinals. Gue bingung ngomentarinnya yang udah Piketnya cedera, terus juga kayak Trubisky. ngeremehin gitu. Terus Ya. juga kan Mike Tomlin sama kalah lawan tim jelek itu udah tradisi. Hmm. Makanya ini siap-siap aja next week lawan Patriots kalau misalnya kalah ya kayak gue kayak udah hari-hari nih mah. Terus ini
Dolphins lawan Commanders 45-15, gila nih Dolphins. Terus juga nih Skorigami. Terus juga sekarang Dolphins lagi ada di peringkat 1 AFC sementara. Nah, First gila kan? seed. Nah, Hmm. jadi ini siapa? Dolphins parah sih, ini offense-nya gila banget. Buccaneers lawan Panthers, mana Buccaneers 21-18. 49ers. Berarti ini ntar. Kan ini kan kita nggak bahas 49ers karena pertandingan ini ya, pertandingan sore ya. Sore sono. Kalau menurut lu ini, kalau misalnya musim kemarin NFC Championship Purdy nggak cedera, menurut lu 49ers masuk Super Bowl nggak? eh Kemungkinannya lebih besar yang pasti. Aha. Karena kemarin tuh kan kerasa banget tuh ketika mereka nggak punya QB. Kayaknya Brock Purdy waktu itu isi ya apa ini ya UCL ya, kena Aha. cedera siku. Gua rasa peluangnya pasti lebih gede, tapi gua nggak akan bilang tim 49ers tuh lebih bagus dibandingkan Eagles. Karena Hmm. gua rasa tuh kayak head to headnya tuh sebenarnya nggak jauh beda lah antara QB-nya, running back-nya, wide receiver-nya, terus juga O-line-nya, Aha. defense-nya. Mereka semua punya semua aspek di situ. Dan seharusnya sih ini seharusnya bisa lebih seru dibandingkan Cowboys lawan Seahawks kemarin ya, kalau Aha. in terms of kayak gamesnya kayak gimana. Karena kita bisa tahu seberapa eksplosifnya 49ers ketika on fire kayak kemarin lawan Eagles. Jadi gue gak akan bilang mereka pasti menang dibandingkan Eagles, tapi gue rasa peluang menang mereka bakal jauh lebih gede dibandingkan Hmm. pas nggak ada Oke. pun. Oke. Rams on Browns. Ini Browns pakai Joe Flacco. Gila, udah nggak main lama, Elite, disuruh main lagi. elite quarterback. Elite tapi kalah 36-19 lawan Rams. Oke, kita langsung bahas yang pertama. Nah, enggak next, sorry. Ini prime time. Packers ngalahin Chiefs, gila nih. Ntar kita bahas ya. Kita bahas ya. Terus, nah terakhir Bengals ngalahin Jaguars tanpa Joe Burrow, tapi Jack Browning tadi mainnya bagus banget ya sebenarnya. Efisiensi passingnya tinggi banget. 34-31 di overtime yang membuat Jaguars kalau mau ngambil first seat jadi terjungkal nih. Susah. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama. Nah, ini Cowboys lawan Seahawks. Gue mau nanya, apakah Dak cocok menang MVP? Pertanyaan yang sangat menarik ya sebenarnya. Karena kalau dengan situasi QB sekarang di NFL yang pada entah itu cedera atau lagi off perform, gue rasa sekarang front runner-nya itu adalah Lamar, Dak, sama Tua. Purdy nggak? Maybe Purdy ya bisa. Purdy Hmm. gue rasa bisa. Jadi eh, Purdy, Hurts itu bakal ganti-gantian lah sama Lamar, Dak ataupun Tua. Hmm. Jadi makanya ini yang bikin semua uh, analis-analis tuh bingung tuh karena 5 quarterback yang sekarang lagi on perform kayak mereka Mhm. itu mereka punya plus minusnya masing-masing. Mhm. Mungkin kalau untuk Dak itu secara stats gue rasa ini salah satu musim terbaiknya dia. At the very least dia udah mengurangi interception dia dibandingkan musim lalu. Dan dia Mhm. emang bilang katanya kan emang nggak mau bikin interception lebih dari 2 digit. Mhm. Sekarang dia masih 6. Still 5 games, tapi ya kalau bisa kan mainnya aman terus kayak tadi, kayak kayak pertandingan hari Jumat kemarin, Mhm. seharusnya dengan stats sekarang tuh dia punya chance yang cukup gede untuk jadi MVP karena memang timnya sekarang ada di fifth seed, tapi Mhm. dia cuma beda 1 game sama Philadelphia Eagles yang sekarang masih Mhm. pegang first seed. Jadi dia Dallas Cowboys ini masih ada chance gede buat bisa dapetin first round buys kalau misalkan mereka bisa perform kayak sekarang. But satu hal yang agak dikhawatirkan dari deck ini adalah schedule dia setelah bye week. Mhm. Selain lawan Eagles,
mereka ngelawan tim-tim yang entah itu rekornya jelek atau Mhm. defense-nya bolong. Mhm. Kayak beberapa minggu lalu, 3 minggu sebelumnya mereka ngelawan Giants, lawan Panthers, lawan Commanders. Itu rekornya Mhm. ya kita tahu lah combine rekor mereka gimana. Dan sebelum-sebelumnya pas Dak mainnya ngeledak-ledak banget itu ya, mereka ngelawan Giants, lawan Jets, even mereka kalah lawan Cardinals gitu. Tapi Iya. ya ketika lawan tim yang notabene winning record sebelum lawan Seahawks, kalah mereka. Nah, Eagles, 49ers kalah tuh. nah. Ini baru sekali Ini 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 pertama kali menang lawan tim di atas 500 kan si Cowboys? musim ini ya. Iya Tuh. kan? Jadi ya itu sih yang bisa jadi kontranya dari si Dak Prescott ini. Karena kita ngelihat ya jadwalnya gampang lah, ketahuan statsnya bisa gede. Iya. Tapi ya a number is a number gitu. Jadi nggak akan ada yang menyaksikan kalau Dak bisa jadi kandidat MVP sekarang. Oke. Seahawks apakah bisa jaga peluang masuk playoff? Karena Rams nih tiba-tiba masuk playoff Han loh. Ya, itu yang mengkhawatirkan dari Seahawks karena mereka benar-benar inkonsisten kalau gue bilang. Apalagi Gino musim ini jelek ya hitungannya ya. Gue cuman bilang Gino itu cuman balik ke setelan pabrik aja sebenarnya. Iya, iya. Kayak ya buat yang udah lama nonton NFL juga kita tahu seberapa jelek seberapa ambruknya Gino ketika dia masih di Jets terutama. Tapi kemarin ya, musim lalu dia mainnya bagus dan dia bisa memanfaatkan musim bagusnya itu dia dapat kontrak baru dan dia balik lagi ke Stella Pabrik lagi. Jadi ya mereka tetap butuh QB sih. Mereka nggak akan tahan lama dengan Gino karena gue rasa ini tim potensinya gede banget. Karena mereka punya, gue bisa bilang mereka hampir punya segala aspek yang mereka cari. Mereka punya defense, mereka punya wide receiver, mereka punya running back. OL, mereka masih harus benerin OL. Tapi yang paling pasti adalah quarterback mereka, Gino itu bukan solusi jangka panjang buat Seahawks. Mungkin mereka bisa ngincer-ngincer QB di day 2 buat jadi kayak proyek reklamasinya mereka lah ya. Dan selama Gino ya bisa sehat lah gitu, dia bisa kayak 1 year starter musim depan. Sedangkan QB yang mereka emang merasa punya potensi untuk dikembangin, itu bisa disuruh belajar dulu, pegang pegang papan lah istilahnya, pegang papan buat si Gino sama semusim baru ntar dia take over the starting spot musim depannya lagi. Oke. Iya sih bisa aja sih ya Seahawks ambil QB ya di day 2 draft tahun depan ya. Very possible Iya. sebenarnya karena uh, John Snyder sendiri, gue lupa ada GM-nya masih John Snyder nggak ya? Atau udah enggak? Yang pasti dulu tuh John Snyder sama Pete Carroll tuh selalu punya pemikiran kalau QB mereka tuh nggak harus first round pick. Mereka bisa Hmm. cari QB gitu. Karena sebelum Russell Wilson pun mereka juga jarang banget mereka draft QB di first round. Russell Iya Wilson emang. ngambil di third round. Jadi mereka punya ya pemikiran ya mereka bisa ngambil QB bagus di day 2 terus mereka ya entah itu suruh berkembang dulu atau ya justru kayak Russell Wilson langsung dimasukin kok gitu jadi first tier QB. Jadi ada potensi mereka ambil QB di draft tahun depan ya. Oke, oke, oke. Apalagi ini juga menurut gue sih musim depan harus korbanin salah satu antara Metcalf atau Lockett sih. Menurut gue Lockett harus pergi sih. Karena nih ya JSN harus harus jadi WR2 sih. Ya, Jackson potensinya Smith JSN tuh Jigba. uh, punya ceiling yang gede banget kalau buat Hmm. dari wide receiver kemarin. Dan di antara wide receiver yang di draft kemarin,
mungkin little bit hot takes, tapi Jackson Smith-Njigba punya ceiling paling gede di antara 4 first round wide Hmm, receiver yang di draft itu. Kan ada oke. Jordan Edison, terus Zay Flowers, sama Quentin Johnson. Si si kocak aja di Chargers apa Butterhand dasar. Gitu. Kemarin pas lawan Patriots sudah wide open. Langsung. Oh, itu Oh my god, kacau oh my memang. god. Oke, sip. Next ya. Ya, Nah, nih Colts lawan Titans yang gue bilang nih match yang seru menurut gue. Kalau lu mau nonton apa yang highlights gitu, lu nonton ini deh, karena seru banget. Terus kalau menurut tuh nih Colts rival divisi lu nih dia diem-diem 4 winning streak loh tanpa Anthony Richardson. Nih jadi ini enggak? Apalagi Jaguars kalah loh ya, cuman kan jaraknya masih jauh. Cuman ini Colts bisa jadi dark horse gak di playoff hunt ini apa ternyata ada tim lain? Karena nih menurut gue banyak yang sleeping on Colts loh, ternyata 4 winning streak. Dan sekarang masuk ke seat 5 loh. Seat iya, 6 sorry, seat 6. ya, Sydney. Mereka menang head to head lawan Texans. Hmm. Jadi sekarang yang mereka lah yang ada di playoff picture, sedangkan Texans masih di seat 8 kalau nggak salah. Kayak ngelihat situ. Apa ya? Kalau misalkan dibilang kan formulanya dari Colts itu selalu di running game-nya mereka ya. Dan mereka punya Shane Steichen yang tahun lalu megang jadi offensive coordinator Eagles. Hmm. Jadi kalau gue bilang sebenarnya Shane Steichen itu cocok sama QB tipe Anthony Richardson. Makanya gue mikir ketika Anthony Richardson tuh udah mulai udah kena di IR, injured reserve, terus absen sampai musim depan, gue sempat mikir kayak Colts kayak nggak akan banyak berjalan dengan Minshew sepertinya. Hmm. Tapi 4 winning streak tuh nggak main-main sebenarnya ya. Jadi ya formula mereka selalu simple. Mereka punya running game yang kuat. Mereka punya Mhm. Jonathan Taylor, mereka punya Zach Moss. Wide receiver mereka ya ya oke lah. Mungkin hanya ada di Michael Pittman juga sebenarnya sama Josh Downs sometimes. Hmm. Tapi defense mereka juga salah satu yang agak underrated ya. Salah satu yang lumayan underrated karena kemarin eh ya sebenarnya overall secara defense walaupun mereka baru nge-cut Darius Leonard juga tapi secara keseluruhan defense mereka tuh masih still pretty good, solid juga. Dan Mhm. ya ini gua rasa musim ini Indianapolis Colts adalah tim dengan winning record yang paling sedikit dibicarain sama orang. Hmm. Even Steelers diomongin lebih banyak dibandingkan Colts. Nah, Texans, itu makanya. even Colts sih Texans lebih bener-bener banyak. iya, makanya emang gak ada yang merhatiin Colts. Colts cepat winning streak. Iya. Dan berbeda dengan Atlanta Falcons, winning ya rekor mereka ini legit kalau gue lihat. Jadi Falcons, ya, Falcons. eh, AFC South ini sekarang benar-benar lagi cukup seru karena selain Jaguar sama Texans sekarang udah balik lagi nih ada Colts. Yang Mhm. satu lagi gue nggak memperhatikan apa-apa, jadi nanti setelah ini kayak I don't care about them dan good riddance gue bilang good riddance aja. Hmm. Iya, makanya kan. Nah, Titans. Titans sih kalau gue lihat udah masuk top 10 draft. Mendingan fokus aja draft apa coba late late playoff run ya? Tanking gue gak peduli sih sebenarnya. Apa? Kayak mau tanking juga mereka nggak, gue nggak peduli sebenarnya mereka. Iya. Ya intinya di sini gue punya 5 jari. Yang tengah ini buat mereka sebenarnya. Kalau misalkan gue nonton Tennessee, gue nggak akan pernah simpatik sama mereka kalau mereka kalah gitu. Aha. Kayak bodo amat. Silahkan kalah, silahkan jadi juru kunci. That's how I don't care about those teams. Gue lebih respect sama Colts sama Jaguars dibandingkan si tim ini. Jadi untung Colts sama Jaguars bagus, Texans bagus, yang Mhm. satu lagi
udah sana gue sangat tidak relevan gitu dengan situasi AFC South yang lagi seru sekarang. Tapi kalau menurut lu Titans apa, kalau misalnya nih misalnya di top beneran di top 10 ambil apa nih, OL atau pass rusher apa gimana? Tahu deh, Panther kali. Like, I don't care gitu. Mereka mereka mau reach juga, alhamdulillah silahkan. I- ya mending gue lebih seneng lihat Jaguars sama Colts yang Aha. jadi juara AFC South ya, Mhm. dibanding dibandingkan sama tim ini. Jadi udah gue bodo amat sama mereka. Aduh, oke. Oke, next ya. Alright. Nah, ini next. Falcons lawan Jets yang menang Falcons 13-8. Aduh. Ini Falcons lu bayangin loh, rekor 6-6 tapi mimpin NFC South dan di seat 4 loh. Ampun dah nih divisi divisi. Tapi Mhm. kalau misalnya disuruh lu kalau misalnya nih siap kan Panthers sudah jadi tim pertama yang ini ya, udah jadi tim pertama yang out dari playoff ya. Yep. Tapi menurut lu siapa yang lebih pantas buat lolos ngewakilin NFC North, NFC South? Falcons, Buccaneers, atau Saints? Somehow kalau preferensi gue lebih suka Buccaneers sebenarnya. Gue lebih Kenapa seneng, tuh? lebih karena dibandingkan Saints sama Falcons itu mereka lebih entertaining secara play lah, walaupun mereka punya head coach kayak Todd Bowles. Mhm. Tapi gue rasa Saints bakal lolos dari semua mediocrity ini dan akan jadi juara NFC South. Dan dengan Haha. losing record kayaknya gue bisa bilang ini bisa bisa jadi nih keulang lagi kayak di 2014 ketika NFC South juga Mhm. yang juara divisinya Carolina Panthers menang divisi itu dengan 7 rekor 7-8-1. Hmm. Jadi ini kemungkinannya sama lah kayak NFC South pas zaman itu. Hampir 10 tahun yang lalu loh itu. Iya. Jadi, ya ada kemungkinannya karena semua tim yang ada di sini tuh kayak mereka nggak stand out di berbagai sektor gitu loh. Mhm. Kayak ada posisi-posisi yang oke mereka solid gitu. Oke mereka lumayan. Tapi entah itu mereka nggak dipakai dengan baik, mereka suka tiba-tiba error, atau mereka ya s- kalahnya tragis aja gitu. Hmm. Tapi kalau di sini sih Falcons untung mereka ngelawan tim yang sama-sama bobrok kayak New York Jets. Iya. Kalau kalau mereka lawannya tim-tim yang lebih bagus dari mereka dengan offense yang sekarang, gue rasa mereka nggak akan lolos dengan rekor Hmm. 6-6. Oke. Iya nih karena ya kalau tau lah QB roomnya di NFC South kan Falcons pakai Reader, Ya, kita Bucks kita pak. kita bayangin deh, 4 QB yang jadi juara divisi, yang sekarang lagi mimpin divisi di semua di NFC. Purdy, Purdy, Goff, Hurts, Goff, Desmond Ridder. Hurts, Iya, sama Reader. Desmond Ridder. Ah, ya ampun, ya ampun. Udah tiga nama kandidat ya Goff nggak terlalu MVP banget ya. Cuman kan tiga nama yang ya timnya lagi perform terus Reader. Ya Ada ampun. ada Desmond Ridder gitu loh. Ya ampun. Nah, Jets. Kemarin ini kan udah ada beritanya nih, Aaron Rodgers, Jets udah buka 21 practice window buat Rodgers. Cuman nih, dengan kalah lagi apakah Jets udahlah pasrahin aja musim ini atau gimana? Karena juga ada beritanya tuh, mereka masih tetap mau Zach Wilson jadi QB1, tapi Zach Wilson yang kayak nggak mau. Ada Kalau deh. mau tuh Jets udahlah pasrahin aja apa gimana nih? Karena udah, aduh, udah nggak paham lagi lah gue. Udah masuk ini juga lagi, udah masuk top 10 draft juga lagi. Di atasnya Giants, ntar gue kasih deh top 10 draftnya abis week 13. Dramanya ada aja nih Jets. Padahal ekspektasinya tuh lagi setinggi langit pada awal musim ya. Hmm.
Tapi habis itu 4 play kemudian Rodgers-nya out semua. Hmm, Terus sekarang rekor 48 punya rencana apa? Balikin Rodgers. balikin Ngapain? Rodgers. Buat apa? Iya. Karena pikirannya adalah mereka udah di losing record dan mereka nggak, ya somehow kalau misalkan ada miracle, ada keajaiban gitu, mereka rekornya juga cuma 98. Hmm. Offense mereka juga nggak begitu, juga nggak punya pieces selain selain Garrett Wilson sama Hmm. Breece Hall. Terus kalau misalkan OL-nya masih bolong kayak gitu, mau ngorbanin Rodgers lagi gitu. Rodgers juga belum tentu yakin dengan kondisi dia sekarang. Jadi ya, mm, keputusan yang bisa dibilang harusnya paling masuk akal adalah udah shutdown aja Rodgers musim. Hmm. Ambillah mereka, mereka punya first round pick tinggi, ntar draft aja. Siapa biasanya? Sekarang tuh gue nggak terlalu iniin draft board, tapi gue rasa wide receiver harus jadi prioritas utama juga buat mereka, karena selain Garrett Wilson, semua wide receiver mereka tuh kayak kayak udah cap cicup aja gitu. Masa Allen Lazard gitu kan? Hmm. Jadi paling masuk akal memang keputusannya adalah untuk udah Rodgers out for season aja. Mereka tanking. Tapi gue nggak tahu nih, ntar Robert Saleh ntar nasibnya bagaimana? Karena Hmm. kalau udah kayak gitu tuh potensi dipecatnya dia tuh gede banget dengan sekarang. Dan ya sekarang juga mulai banyak kandidat-kandidat head coach lain yang mulai bermunculan juga nih. Iya. Gue juga ya nonton tahu beberapa kali tentang Jazz ya, mereka ownernya tuh tipe yang nggak sabaran dengan head coach. Jadi ya itu separah itu kondisi mereka sekarang. Oke. Oke. Next ya. Ya, Packers lawan Chiefs, mana Packers 27-19. Menurut lu apakah Packers kembali menemukan QB franchise-nya? Karena nih Packers diem-diem 3 winning streak loh. 3 apa 4 ya? Bentar. Gue coba cek deh. Kalau nggak, gue tuh pas tadi bikin postingannya tuh gue lihat Packers lagi winning streak loh. Dan Jordan Love mainnya lagi, gila sih wow. Jordan Love. Lucu Nih, juga kalau ya. nih Packers lagi 3 winning streak bener. Nah, apakah Packers menemukan kembali franchise QB setelah era Favre, Brett Favre dan Aaron Rodgers? Eh, right. Kita udah kita sempat lihat postnya juga ketika statsnya Aaron Rodgers pas dia pertama jadi starter sama Jordan Love musim ini ketika dia pertama kali jadi starter. Hmm. Statsnya tuh mirip pas dibandingin. Jadi eh gue salut sama Green Bay ini adalah mereka sabar. Mereka Mhm. tahu lah ini tahun pertama Jordan Love jadi starter, akan ada ya banyak challenge buat dia juga. Kayak sekarang dia nggak harus bergantung sama Aaron Rodgers lagi, Hmm. tapi sekarang dia udah harus bisa ngelit tim. Dia juga ya udah cukup lama juga di Packers, even though ini tahun pertama dia jadi starter. Mhm. Iya, dia 2020 loh di draft tuh. Jadi seangkatan sama Joe Burrow. Joe Hmm. Burrow tua, Herbert Hurts, di mana yang lainnya udah eh, ada yang menang Offensive Rookie of the Year, ada yang udah beberapa kali Pro Bowls, udah pernah masuk Super Bowls. Tapi Jordan Love eh, ini ya formulanya Packers juga sih. Mereka sabar dengan mereka pengembangan QB mereka, dengan development QB mereka, dan mereka nggak langsung ambil keputusan harus bench Jordan Love ketika dia mainnya jelek. Dan Mhm. sekarang hasilnya itu kelihatan. Packers dengan core mereka yang benar-benar mungkin bisa dibilang itu QB
WR mereka tuh kayak kombinasi yang paling muda di antara tim-tim lain. Mhm. Dan seharusnya itu mereka bakal terus naik strength-nya. Mhm. Dan mereka ya low-key punya pieces yang lumayan lah buat eh, bisa berbicara banyak. Maybe bukan musim ini, tapi let's say musim depan atau musim depannya lagi. Karena kita Hmm. juga tahu Rodgers ketika 2008 dia kalau nggak salah juga nggak masuk playoff. Kalau kalau gue ingat 2009 dia baru mulai jadi top tier QB. 2010 dia jadi Super Bowl champion. Mhm. 2011 dia jadi MVP. Jadi emang trennya tuh kayak mungkin akan agak lama, tapi stepnya tuh akan terus naik trennya buat Jordan Love. Jadi emang kuncinya dari Packers sendiri adalah mereka tahu bahwa Jordan Love ya biarin dia cooking aja udah, tunggu dia mateng, pas dia udah berpengalaman, udah biarin kayak Rodgers udah jago langsung. Oke. Chiefs. Kenapa ya? Ini kita harus cek dulu kemarin kayak Taylor Swift nonton ya, nontonin Kelsey. Kenapa? Kalau nggak salah katanya Taylor Taylor Swift. Swift nonton. Taylor Swift nonton. Dan ini pertama Dan kalinya kalah loh. mereka Dan kalah. Kelsey kayak mainnya kurang loh kemarin. Kalau nggak salah gak bikin TD deh. Waduh. Nah. Jadi, apakah efek Taylor Swift-nya udah berkurang kah? Magic Tuh. tahu ya memang timnya juga ya nggak udah semakin cukup bisa bisa dibilang cukup khawatir lah ya. Karena Hmm. standar offense mereka setelah ditinggal Bianem itu kayak lagi turun jauh dibandingkan musim lalu. Ya, mereka masih punya Mahomes, tapi ketika mereka mencoba untuk main passing, itu kayak seolah-olah tuh mereka kurang banget imajinasinya gitu ya. Gimana ya, imajinasi atau ya kreativitasnya lah. Mereka Mhm. mainnya eh, selalu masukin Travis Kelce jadi slot, terus habis itu kayak disuruh dia lari. Tapi wide receiver-nya juga nggak menolong juga sebenarnya. Mhm. Jadi ya sekarang mereka masih mimpin divisi mereka. Beruntung juga divisi mereka tuh ya entah itu lama lama panas atau justru lagi nurun sekarang. Mhm. Seharusnya mereka tetap aman. Tapi ketika di playoff, offense mereka yang sering mandul ini itu bisa diekspos sama tim-tim yang punya defense kuat. Hmm. Salah satunya Ravens. Even even sekarang gue merasa Steelers aja itu bisa menahan offense mereka. Hmm. Dan ya Oke. yang nyuri beberapa belas poin gitu dan kunci offense-nya mereka itu bisa mereka menang. Hmm. Kecuali kalau ada adjustment yang dibikin sama Andy Reid sama Matt Nagy juga. Kayaknya ini emang pelakunya itu ada di Matt Nagy ya, yang keroknya yang bikin offense-nya Chiefs itu nggak jalan. Mhm. Kayak mereka susah banget tuh dapat poin kayaknya. Padahal running game mereka tuh tetap masih bagus, defense mereka masih oke. Wide receiver mereka juga yang harus benar-benar dikembangin banget. Karena mereka nggak bisa selamanya ngandelin Kelsey. Hmm. Wide receiver kayak Rashee Rice itu harus step up. Iya makanya gimana ya? Chiefs Chiefs harus draft QB sih di awal-awal round sih. Kalau menurut gue ya. Ini ya. Jadi aduh, kalau menurut lu nih terakhir ya, menurut lu nih, apakah Patrick Mahomes tanpa Tyreek Hill hanyalah QB biasa, hanyalah mas-mas biasa? Walaupun kemarin sempet bisa juara tanpa kayak ini ya tanpa Tyreek ya, tapi menurut tuh dengan sekarang ini apalagi Ada kan ya mungkin kan alasannya karena sekarang offense sama Matt Nagy ya. Cuman kalau menurut tuh gimana nih? ya
Jadi pengaruhnya ada gede pasti. Tyreek Hill Mhm. nggak ada. Karena dimulai dari musim lalu, Tyreek Hill nggak ada, mereka nggak ada wide receiver yang bisa dibilang wide receiver satu ya. Wide receiver nomor satu mereka tetap Kelsey. Tapi sekarang Kelsey juga, ya Kelsey tuh sekarang udah umur 34 seinget gue. 34, mid-30s. Dia Mhm. nggak akan selamanya jadi andalan buat Chiefs. Dan seharusnya tuh Kansas City tuh bisa ngasih Patrick Mahomes lebih banyak weapons. Ya mereka draft Rashee Rice gitu. Tapi posisi di wide receiver lainnya tuh problemnya tuh selalu sama. Mereka nggak reliable. Mereka nggak dependable buat dapat at least 7 target, 8 target. Mhm. Rashee Rice ya masih rookie lah, jadi pasti bisa dimaklumi. Tapi kemana Marquez Valdes-Scantling, mana Kadarius Toney, mana even Sky Moore yang katanya di hype bakal jadi wide receiver yang bagus under Mahomes, Mhm. sekarang jadi nggak kelihatan. Hmm. Mereka tuh benar-benar harus cari wide receiver yang bisa, ya pasti harus dependable kayak Tyreek Hill. Mhm. Ya let's say kayak wide receiver yang bisa dibilang ya at least punya good hands gitu loh. Nggak harus. Hmm. Tapi overall kesalahan terkait drop dari wide receiver tuh yang paling ngerusak ritmenya dari Chiefs. Jadi Hmm. offense mereka tuh nggak bisa jalan karena passing gamenya tuh juga nggak berjalan semestinya, yang harusnya dengan Mahomes jadi bagus, tapi sekarang kayak udah mid tier banget ya Hmm. semua tim. Oke. Oke, 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 oke. Nah, terakhir nih, aduh, sayang sekali Trevor ya. Cuman nih gue tadi baru dapat berita katanya cederanya Trevor ini kan high ankle sprain, cuman katanya nggak parah. Mhm. Nah, tapi karena karena Trevornya cedera, Jaguarsnya kalah. Padahal kalau misalnya menang, kesempatan buat ngambil first seednya tinggi banget tuh. Nah, Betul. tapi gue mau nanya yang Bengals dulu. Bengals, ini gimana menurut lu? Jack Browning mainnya, I was like, wow. ya kan? Gue juga kaget, bagus ya mainnya ya. Sebenarnya satu passing touchdown itu kan karena Kiwi Sneak ya, kalau nggak salah ya. Mhm. Yang satu lagi ada yang running lumayan jauh. Sorry. Overall, QB play-nya dari Jack Browning sendiri cukup meyakinkan. Kayak ya mereka kayak nggak merasa kehilangan Joe Burrow di situ. Mhm. Dan ya sama-sama inisialnya juga sama lagi dua-duanya. Jadi kayak yang satu yang satu nomor 9, yang satu nomor 6. Hmm. Nice. Jadi ya sebenarnya sih emang ini kan dia jadi starter di game keduanya dia kan. Jadi Mhm. eh, really good sebenarnya. Dia juga main nggak ada mistakes, dan seharusnya sih ya kalau misalkan playnya tetap kayak gini dari dia, ini akan terus jadi momentum bagus buat Bengals. Mhm. Karena mereka sekarang minus Burrow, tapi mereka di posisi lain tuh udah balik semuanya ke normal. Wide receiver mereka udah lengkap lagi, running back mereka lengkap. Terus ya defense mereka sometimes shaky, sometimes bagus. Mhm. Tapi divisi mereka tuh tetap berat ya, karena dengan adanya Ravens, Steelers, dan juga Browns, ini sekarang jadi tes juga buat mereka. Dan di 5 pertandingan selanjutnya ini juga bakal berat semua, karena Mhm. eh, 2 pekan depan tuh mereka bakal main lawan Colts, Vikings, ya dua-duanya lagi ngejar playoff. Mhm.
dan 3 pertandingan terakhir mereka adalah Steelers, Chiefs, dan juga Cleveland Browns. Dan Hmm. semuanya juga sedang playoff hunt. Jadi gua rasa walaupun mereka menang 5 ini 5 pertandingan ke depan tuh kayak benar-benar bakal jadi tantangan juga buat Jack Browning dan juga buat Bengals. Hmm. Karena dengan lawan tim yang lagi semangat-semangatnya kayak mereka ya 5 tim tadi yang gue sebutin, ini harusnya eh, jadi jadi jawaban buat pertanyaan apakah Jack Browning ini very legit atau cuman kayak tadi one game wonder. Hmm. Karena ini kan baru mereka menang lagi setelah 3 losing streak ya. Jadi ya at least ini bakal jadi momentum boost juga buat mereka. Mhm. Tapi gue harus melihat lebih untuk bisa nilai seberapa bagus Jack Browning itu. Hmm. Oke. Jaguars, duh. Tanpa Trevor untuk beberapa minggu, apakah bisa mengunci AFC South karena sekarang mulai dikejar sama Colts dan tim lu juga tuh. Betul sekali. Gimana? Apakah bisa nih Jaguars? eh ya, gue nggak tahu ya. Trevor tuh absennya berapa lama? Belum belum tahu belum ketahuan sih, cuman katanya ada optimis, ada cederanya nggak parah gitu, nggak terlalu parah, nggak separah Seharusnya, yang dikira. ya seharusnya kalau misalkan dia nggak parah pas ininya cederanya, Mhm. ya misalkan kita ambil estimasi 2 minggu dia balik dari cederanya dia. Ini kalau saya ankle kan ya, ankle atau apa ya tadi ya? Pas gue sempat nonton dikit tapi gue lupa juga cederanya apa. Hmm. Seharusnya secara schedule dibandingkan tadi eh, Bengals, Jaguars ya schedule lebih gampang gitu. Mhm. 2 pertandingan terakhir mereka anggaplah itu kayak baik ya mereka lah Panthers lawan tim tadi yang kalah sama Colts itu harusnya cederanya Trevor kalau misalkan nggak parah mereka nggak akan terpengaruh sama loss lawan Bengals ini ya karena mereka masih compete kok mereka masih bersaing dengan CJ Beathard eh, pas pertandingan lawan Bengals. Hmm. Tapi kalau misalkan Trevornya absen, misalkan minimal 2 pertandingan, potensi mereka bakal dibalap sama Colts atau Texans itu bisa gede banget. Karena Hmm. ya Colts sendiri kan juga lagi winning streak sendiri juga kan mereka. Dan Texans ya I hope mereka bisa bikin divisi division race-nya itu seru tuh di Hmm. AFC South. Ya, jadi kesimpulannya sebenarnya adalah kalau cederanya Trevor ini bisa dibilang lumayan parah, Mhm. ini bisa jadi alamat buruk juga buat Jaguars. Hmm. Karena ya even tuh ZJ Beathard-nya juga ya lumayan lah pas ngegantiin Trevor tadi. Tapi dengan schedule yang 2 pertandingan ke depan bakal cukup berat itu akan susah memang untuk Jaguars bisa bersaing dengan QB yang bukan Trevor. Iya, apalagi ini tadi kan sempet ini kan tempat ini sempet Hmm. Christian Kirk out loh. Nah, tuh. Groin kalau nggak salah. Cedera groin. Ya, Trevor questionable lah kita bisa bilang. Kirk out. Terus kayaknya belum ada lagi cedera yang lain ya. Kayaknya pertandingan kemarin tuh juga Etienne juga sempat eh, masuk tenda ya, kalau nggak salah istilahnya. Sempet sih, sempat bisa balik lagi ya. Ya, ya kalau misalkan mereka stay healthy sih seharusnya mereka nggak akan bermasalah. Cuman kalau misalkan isu health-nya ini bakal menjalar ke pemain lain, divisinya AFC South ini bakal up for grabs.
Mereka bakal eh, bersaing lawan tim yang lagi on fire dua-duanya, Colts sama Texans. Jadi mereka harus benar-benar hati-hati ketika pertandingan-pertandingan at least 2-3 minggu ke depan Hmm. dengan schedule yang lumayan berat karena tiga-tiganya masih playoff hunt. Browns, Ravens, Buccaneers. Hmm. Itu tiga game kunci mereka saat ini. Oke, oke. Nah, jadi eh itu ya buat review week 13. Sekarang kita lihat peringkat sementara habis week 13 dari AFC North. Ravens 93, Steelers sama Browns 75, Bengals 66, AFC East Dolphins 93, Bills 66, Jets 48, Patriots. Plus, Aduh, do ya, 210. iya Terus 2-10 ya. next. AFC South Ya gua, itu Jaguars 84, Colts, nah tuh kan udah beda satu kan? Tuh. Ya kan? iya. Jaguars 84, Colts 75, Texans 75, Titans 48. Titans mah bodo amat ya. Iya. Mereka bisa dibilang udah technically nggak eliminated from playoff, tapi spirit mereka tuh udah nggak di playoff, udah nggak mau masuk playoff. Ah itu, bener. Terus apalagi nih? Oh, AFC West, Chiefs 84, Broncos 66, Chargers dan Raiders 57. NFC North, Lions 93, gokil deh. Hmm. Kalau nggak salah, gue sempet denger itu Lions rekor ini 93 terbaik sejak tahun 60-an. Wow. 60-an lah. 93 tahun 60 93. terakhir mereka 93. Bahkan era Barry Sanders pun nggak pernah 93. Ya, ya teammate-nya juga hancur semua soalnya. Mau Iya, gimana makanya sih? kan. Vikings dan Packers 66, Bears 48. NFC East akhirnya Eagles gak satu loss, nambah satu di lossnya jadi 10-2. Cowboys 93. Nah, ini kalau nggak salah ya, kalau misalnya nih kan next week Cowboys on Eagles. Yes. Kalau misalnya Cowboys menang, itu rekornya sama. Tapi memang head to head. Iya, ya, kan sama kan ini sama ini ya sama rekornya kan. Iya. Nah, kalau nggak salah kalau misalnya rekornya sama itu Cowboys ya nggak salah yang di atas Eagles kalau nggak salah ya. Soalnya berarti kalau misalkan Cowboys menang lawan Eagles, mereka itu rekornya kan 1-1 tuh. Aha, Karena Eagles menang di pertandingan sebelumnya. iya. Gue lupa tiebreaker-nya setelah head to head tuh apa ya waktu itu. Kalau nggak salah rekor di Divisi. division kalau nggak salah. Divisi ya. Hah. Aha. Nah, ini kalau gue lihat ini ya di internet bentar ya. Nah, kalau misalnya, iya di nih misalnya nih Eagles kalah nih lawan Cowboys. Eagles kan skornya rekornya divisi 3-0 nih sekarang ya. 3-0. Yep. Mm-mm. Ya kan? Misalnya Eagles kalah berarti kan rekor 3-1. Mm-mm. Cowboys menang lawan Eagles rekornya 4-1 kan? I- Berarti Iya. Cowboys di atas Eagles. Tapi gue juga ngeliatin rekornya, schedule-nya Eagles, 5 pertandingan terakhir, selain lawan Gampang banget ya. Cowboys, kayak enak banget loh. Makanya gampang banget ya. Gue ngeliatin Seahawks, Giants, Ya, Cardinals, Giants ketemu 2 kali kan? 2 kali lawan Ya Giants. Allah. Itu mah free win itu. Free win ya. Free dub udah. Nah, jadi week depan nih Eagles dites lagi nih abis kemarin dicincang sama 49ers kan 42-19 loh, gila emang. Nah, kita lihat apakah beneran Eagles ini cocok buat masuk Super Bowl apa enggak. Cocok masuk Super Bowl lagi apa enggak. Nah, terus Giants 48, Commanders 49, NFC. Lu bayangin aja loh, Falcons dengan rekor 6-6 itu kalau misalnya masuk AFC North itu di bawahnya Bengals loh. Rekor sama kayak Bengals loh.
Ya Hmm. ampun, ya ampun. Falcons 66, bahkan sama Saints 57. Panthers udah resmi keluar dari playoff ya, 1-11. Damn. NFC West terakhir, 49ers 93, Rams sama Seahawks 66, dan Cardinals 3-10. Nah, jadi ini sekarang playoff picture-nya habis week 13. Dolphins di seat 1 sekarang, Dolphins tiba-tiba kan, gak karena Chiefs sama Jaguars kalah. Ya kalau Ravens kemarin bye week ya. Dolphins seat 1, Ravens seat 2, Chiefs seat 3, Jaguars seat 4, Steelers seat 5, Colts tuh kan, Colts seat 6, Hmm. Browns seat 7. Tuh Colts diem-diem loh. Terus, dan oh iya, gue tadi baru inget, Colts 4 winning streak pertama kali semenjak musim 2018 kalau nggak salah. 2000. Oh. Oh iya, Masih ya. Andrew Luck. Ya, gue ingetnya 2018 tuh Colts sempet awal musimnya tuh ancur banget, tapi setelah udah dapet winning streak kayak tadi itu mereka langsung masuk playoff dan menang Iya. playoff games. Karena lawan tim saya, karena lawan tim saya jadi saya inget. Iya. Ini berarti Shane Steichen apa Steichen itulah. Itu offense ini ya, udah mulai nyetel ya, offense sama defense ya. Ya, surprisingly dengan QB yang bukan tipikalnya yang Iya. biasa pegang. Minshew loh. Minshew. Ah, Karena emang Colts sama Steichen emang ngandelin ini si run play ya, karena kan udah kebukti pas dulu dia di OC-nya Eagles, Miles Sanders mainnya bagus banget kan. ya. Nah, terus sekarang ke NFC, seat 1 masih Eagles, seat kedua 49ers, seat 3 Lions, seat keempat Falcons. Seat kelima Cowboys, seat ke-6 Vikings, seat ke-7 Packers tuh kan. Packers diem-diem masuk kan. Menarik kan? Nah, terus kita ke ini top 10 draft. Pertama Bears via Panthers karena trade-nya buat ambil Bryce Young musim kemarin. Yang kemarin. Kedua Patriots. Nih Patriots fix lah ya ambil kayaknya Drake May ya. Apa sih yang mereka cari sebenarnya? Iya. Udahlah. Cardinals ketiga, Commanders sekarang naik jadi keempat. Ini kayaknya fix ambil OL sih. Kalau masih percaya sama Howell ya. 5 Bears, ke-6 Jets, ke-7. Nih solidaritas New Jersey ya. Kuat banget nih berdua ya. Samping-sampingan Jets sama Giants di 6 sama 7. 8 Titans, 9 Saints, 10 Buccaneers. Nah, jadi itu review di week 13. Oh, sorry gue lupa edit. Gak apa. Itu review di week 13. Thank you yang udah nonton dan dengerin. Thank you baru udah join seperti biasa. Jangan lupa seperti biasa subscribe dan klik lonceng sampai subscribe biar gak ketinggalan sama NFL Indonesia. Like, comment, share video ini. Thank you buat dan nonton dan dengerin. Sampai ketemu di minggu depannya. Dadah semuanya. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.